Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan perkuliahan kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang himpunan bilangan. Jadi kita akan membahas tentang himpunan bilangan. Nah, biasanya materi ini diajarkan. Jadi himpunan bilangan ini setelah siswa kita diajari tentang bagaimana mengenal bilangan. Kemudian berikutnya kita mengajarkan untuk menghimpun suatu bilangan. Nah, konsep menghimpun bilangan ini biasanya Bapak Ibu guru itu di MI ini menjelaskannya itu dengan menggunakan benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi rata-rata itu menggunakan benda yang ada di kehidupan sehari-hari. Misal, karena kita tidak di kondisi di kelas ya, ini saya contohkan, misal ada buah apel, kemudian ada buah jeruk, kemudian ada mobil. Nah, kita akan menghimpun ini berarti mengelompokkan. Jadi kata-kata himpunan itu dari kata himpun yang artinya mengelompokkan. Tentunya yang dikelompokkan misal ini apel. Nah, jadi yang dikelompokkan itu sesuatu yang sama, mungkin bisa karakteristik, bisa objeknya, atau mungkin benda yang lain. Kalau karakteristik misal, siswa yang berambut keriting. Nah, kalau pada contoh saya ini adalah benda yang sama. Jadi himpunan apel. Saya beri nama ini A. Kemudian ada lagi himpunan yang berikutnya. Kita menghimpun buah jeruk. Berarti ini punya karakteristik. Nah, namanya buah, yaitu himpunan B. Kalau ini himpunan mobil. Jadi misalkan ada yang bercita-cita punya mobil kayak gini, ini dihimpun, ini saya beri nama himpunan C. Nah, cara memberi namanya biasanya himpunan itu menggunakan huruf kapital A, B, C. Nanti kita menuliskannya boleh pakai mendaftar, boleh pakai yang tidak mendaftar. Nah, yang berikutnya himpunan ini nanti akan dioperasikan. Jadi yang dioperasikan itu bukan himpunan A, bukan yang saya tulis ya, bukan A ditambah dengan B, ini bukan. Nah, tapi nanti ke depan itu yang akan kita operasikan itu adalah ini, banyaknya himpunan A, atau biasanya cara menuliskannya seperti ini, N A. Berapakah banyaknya himpunan A? Siswanya kita ajak menghitung. Ini berapa anak? 1, 2, 3. Oh, banyaknya himpunan A ada 3. Nah, banyaknya himpunan B ada berapa? Kita tuliskan N gini, NB itu sama dengan 5. Kalau kemudian banyaknya himpunan C, cara menuliskannya ya N, kemudian di sini C, itu ada 2. Mobilnya kan ada 2. Nah, dalam operasinya itu kalau himpunan bukan dijumlahkan himpunannya, tetapi digabungkan. Jadi misal ibu punya kresek yang berisi apel, seperti gambar itu. Nah, himpunan kresek apel digabung pakai U, ini himpunan kresek yang mengandung jeruk yang B. Jadi nulisannya bukan himpunannya dijumlah, bukan, tapi himpunan A digabung dengan himpunan B. Walaupun nanti di operasinya A gabungan B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B. Nah, jadi yang maksud nanti adalah dalam memberikan contoh itu operasi itu dengan cara menjumlahkan, tapi yang dijumlahkan itu banyaknya anggota dari suatu bilangan. Nah, nanti dalam menghimpun itu ada beberapa jenis. Jadi ada yang model menghimpunnya itu dengan cara seperti ini. Biasanya himpunan itu seperti ini. Saya misalkan ya, ini D, ada tanda kurung kurawa kayak gini. Nah, nanti ada yang modelnya itu mendaftar. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya, bentuk ini dikenal dengan nama mendaftar. Kapan bisa menggunakan ini? Kalau isi dari himpunannya itu terbatas atau bisa dihitung secara manual. Nah, namanya modelnya mendaftar. Nah, ada lagi yang model yang berikutnya, itu yang modelnya seperti ini. Jadi ada yang menuliskannya dengan cara E. Nah, ini dengan cara membuatnya kayak gini. X. Nah, X-nya itu X lebih besar dari 2. Nah, X anggota bilangan asli. Nah, nanti akan habis ini kita nah, padahal ini X lebih besar dari 2 itu kalau ditulis dengan cara mendaftar
itu bisa dituliskan dengan cara gini, E lebih dari 2 ya, berarti ya 2 nggak akut, 3, 4, 5 dan seterusnya pakai titik 3. Nah, biasanya seterusnya itu pakai titik 3 itu untuk E. Nah, model yang seperti ini dikenal dengan nama model perwakilan, apa ya, saya lupa namanya. Jadi ini cara menuliskannya itu dengan mewakilkan lah. Mewakilkan. Yang mana Pak yang diwakilkan? Yang di sini. Jadi himpunan bilangan-bilangan. Nah, ini syaratnya ditulis di sebelah sini. Namanya model perwakilan lah, nanti saya carilah apa namanya istilahnya itu. Nah, ada lagi yang modelnya seperti ini juga. F adalah ini. Hewan berkaki 4. Nah, hewan berkaki 4. Nah, kalau model yang seperti ini pakai kalimat ini bahasanya itu dikenal dengan nama ini, mendefinisikan. Nah, ini kita harus tahu dulu. Nah, jadi dari model penulisannya ini biar tahu. Nah, nanti himpunan bilangan yang akan dikaji untuk siswa MI ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, di awal pengenalan kita akan mengenalkan himpunan bilangan asli. Jadi ada yang pertama yang harus dikenal tuh namanya adalah himpunan bilangan asli. Nah, bilangan asli. Kalau di bahasa Inggris ini biasanya dinamakan dengan N, simbolnya N, natural. Natural itu asli. Nah, himpunan bilangan asli itu apa saja, Pak? Himpunan bilangan asli N itu nilainya terdiri dari bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini namanya bilangan asli. Nah, selain bilangan asli juga ada yang berikutnya, yaitu ini namanya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah ini jarang dijumpai di buku Inggris, tapi di buku Indonesia sering kita jumpai. Nah, saya simbolkan aja ya, bilangan cacah itu dengan huruf C aja ya. C cacah itu aja. Nah, ini kalau di buku literasi Inggris jarang kita jumpai ya. Nah, kita jumpai kalau begitu C itu apa saja? C, ini huruf C ya, itu adalah himpunan yang ini, yaitu bilangan asli ditambah dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Cuma di buku bahasa Inggris himpunan cacah ini jarang dijumpai, tapi kalau di buku anak MI pasti sering. Nah, selain bilangan cacah juga ada lagi yang namanya ini bilangan bulat. Bilangan bulat secara umum biasanya disimbolkan dengan huruf Z kalau istilah asing. Mungkin penemunya siapa gitu loh, sehingga namanya Z. Ini kalau pakai di buku internasional simbolnya Z. Nah, himpunan Z atau himpunan bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat itu terdiri dari ini tak hingga juga banyak ini. Nah, ini mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan bulat ini terdiri dari 3 bentuk. Bentuk yang pertama yang ini, saya pakai gambar yang lain lah, warna yang lain. Yang ini biasanya dikenal dengan nama bilangan positif. Kemudian yang ini biasanya dikenal dengan nama bilangan negatif. Nah, yang tengah Pak, yang tengah yang ini 0. Nah, 0 itu biasanya dikenal dengan nama bilangan netral. Jadi optionnya ada 3. Nah, di anak MI selain ketiga ini juga dikenal nanti ada 2, ada satu lagi ya. Nah, itu namanya bilangan real. Tulisannya kadang real, kadang real. Nah, jadi ini bilangan real, simbolnya itu kalau di buku literatur internasional, buku Inggris maksudnya, itu biasanya pakai huruf R gini. Nah, kalau ini tidak bisa di list. Kenapa nggak bisa di list? Karena jumlahnya ya banyak sekali, 0, 0,001, 0,002. Jadi karena bilangan real. Tapi secara umum bilangan real nanti terdiri dari 2. Yang pertama ada yang namanya rasional. Yang kedua ini namanya irasional. Nanti akan kita kupas ini, rasional dan irasional. Kita kali ini akan masuk ke bilangan ini aja. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke bilangan asli. Sebelum masuk bilangan cacah, bilangan bulat,
bilangan real, dan seterusnya. Jadi kita masuk dulu ke bilangan asli terlebih dahulu. Nah, bilangan asli ini yang sering kita lakukan ini adalah kita menghimpun. Jadi dari bilangan-bilangan asli ini ada beberapa istilah terkait bilangan. Nah, yang pertama yang sering kita jumpai itu adalah ini. Ada istilah bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, pernah tahu toh bilangan genap? Ya, bilangan genap itu kalau di bilangan asli terdiri dari apa saja? Nah, terdiri dari genap itu apa saja anggotanya. Kalau kita tulis dalam bentuk list, yaitu ini 2, 4, kalau genap ya ini 6, 8, dan seterusnya. Titik 3 itu dan seterusnya. Kalau ganjil yang sudah sering kita ketahui, bilangan ganjil itu kalau dalam bentuk di bilangan asli yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini bilangan asli. Nah, jadi bilangan-bilangan ini namanya bilangan genap dan bilangan ganjil. Tapi perlu juga kita harus tahu juga bahwa kalau bentuk penulisannya ini bilangan genap dan bilangan ganjil ini selain dinyatakan dalam bentuk dalam bentuk yang seperti ini, dalam bentuk mendaftar ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk perwakilan. Nah, kalau dalam bentuk perwakilan itu bentuknya seperti ini. Bilangan genap itu dinotasikan dalam bentuk ini, himpunan X. Nah, dengan syarat, ini ada syaratnya, X sama dengan 2K. Ada K-nya. Nah, K-nya itu kalau ini bilangan asli ya, anggota bilangan asli. Asli tadi simbolnya huruf N. Nah, kalau genap 2K. Kalau ganjil itu adalah ini tulisannya himpunan bilangan-bilangan dengan syarat bilangan tersebut sama dengan 2K plus 1 untuk K anggota bilangan asli. Nah, kita akan kupas tidak dalam bentuk mendaftar tapi dalam bentuk yang ini. Jadi kita nanti akan menggeneralisir bilangan genap itu dalam bentuk yang seperti ini. Nah, konsep ini X sama bilangan genap itu adalah bilangan-bilangan yang bisa, ini kalau membacanya ya, kalau yang genap ya, coba perhatikan yang genap ini. Ini kalau dalam bahasa sehari-hari membacanya seperti ini. Bilangan genap itu adalah bilangan-bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali bilangan tertentu atau bilangannya bilangan asli, 2 kali suatu bilangan asli. Contohnya ada pertanyaan misalnya seperti ini, 4. Nah, saya punya bilangan 4, jadi ada pertanyaan, 4 itu genap enggak? Nah, 4 itu genap enggak? Oh, genap 4. Kenapa? 4 itu habis dibagi 2. Jadi ada istilah kata habis dibagi 2, yaitu 4 itu habis dibagi 2 loh. Lah, kok bisa 4 habis dibagi 2? Nah, pertanyaannya apakah 4 itu genap? Nah, kalau kita menggunakan simbol ini, genap itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk 2K, artinya habis dibagi 2 dalam bentuk itu. Jadi apakah 4 itu genap? Ya. Kenapa? Karena 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali K. K-nya berapa? K-nya adalah 2. Dengan syarat K-nya itu harus berupa bilangan asli. Nah, pertanyaan yang berikut gini, apakah 5 genap? Nah, tanda tanya. Jawabannya enggak genap. Kok bisa? Karena 5 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. Nah, bisa sih, tapi K-nya adalah K-nya itu berapa itu? K-nya adalah 5/2. Nah, padahal 5/2 itu bukan anggota bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 5 itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. K-nya harus berupa bilangan asli. Nah, jadi ada konsep habis dibagi. Nanti untuk anak MI, konsep habis dibagi itu yang kayak gimana, Pak? Misal saya punya kelereng, saya akan pakai kelereng ya. Nah, nanti proses habis dibagi itu gini. Nah, saya punya kelereng 2, mau saya bagi ke dalam 2 wadah. Anggap aja wadahnya itu yang hijau. Kalau habis dibagi, caranya seperti ini. Jadi ada 4 dibagi 2.
konsep pertama ya ini. Kelereng pertama yang ini. Nah, ini saya pindah ke sebelah sini. Yang ini saya pindah ke wadah yang berikutnya. Ini pembagian yang pertama, sehingga dapatnya 2 itu dari situ. Kemudian kelereng yang bawahnya, yang ini saya pindah ke sebelah sini. Kemudian yang sampingnya saya pindah ke sana. Nah, ini namanya konsep habis dibagi 2. Jadi kalau sudah saya pindah ke duanya itu, ya habis, nggak ada yang sisa, apapun yang ada di sini itu nggak ada, karena sudah saya pindah ke dalam wadah ini. Coba kalau wadahnya ini ada 5 kelereng, jadi saya punya wadah ini, saya isi 5. Nah, ini saya pindah ke dalam wadah yang ini. Wadah yang pertama, kelereng yang ini, yang saya beri tanda hijau, saya pindahkan ke bawah. Kelereng yang sebelah sana saya pindah ke atas. Oke, ini kalau begitu saya hapus ya. Nah, hapus. Masih sisa 3. Terus kemudian kita sampai habis nanti. Prinsipnya itu sampai habis. Terus kemudian kelereng yang ini, yang atas ini, saya pindah ke atas. Kemudian yang ini saya pindah ke bawah. Jadi nanti kedua kelereng ini habis juga. Nah, tapi kalau pada konsep habis dibagi ini, nah ini kok masih sisa 1. Nah, ini namanya yang ganjil, sehingga dikatakan 5 itu bukan bilangan genap. Karena apa? Karena tidak habis dibagi 2 atau sisanya 1. Cuma karena sampean sudah dewasa, nanti saya pakai yang variabel kayak gini. Tapi untuk anak kecil, konsep habis dibagi itu dengan cara ini, ada benda dalam suatu kantong, kemudian kita bagi menjadi 2, dan pembagian itu harus rata. Oleh karena itu benda yang diberikan contoh ya benda-benda yang padat lah, batu, kelereng gitu. Jangan pakai roti. Nanti kalau sampean pakai roti, ya roti anak kecil itu kan kreatif ya. Ya masih bisa dibagi. Nah, sekarang kita akan menguji apakah sifat-sifat yang ada di dalam bilangan ini, terutama di bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Nah, seperti apa sifatnya? Saya mulai dari bilangan genap. Nah, sifat bilangan genap ini hanya bisa diketahui kalau menggunakan ini. Nah, jadi saya ingat kembali, kalau genap bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. Kalau ganjil 2K plus 1. Contoh 5 itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini, 2K plus 1, dengan syarat K-nya itu sama dengan 2. Jadi 5 itu sama dengan, kalau K-nya diganti 2 ya, 2 kali 2 kan 4, tambah 1 kan 5. Nah, kalau 4 itu nggak bisa dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ini, nanti kedua ruas saya kurangi dengan 1, hasilnya kan 3, sama dengan 2K. Nah, 3 itu nggak bisa, K-nya kan harusnya 1,5 ya. Cuma 1,5 kan bukan bilangan asli. Jadi itu yang menyebabkan dia nggak bisa. Jadi intinya bahwa kalau genap bisa dinyatakan dalam bentuk ini 2K, kalau ganjil dalam bentuk 2K plus 1. Oke. Sementara itu, bagaimana kita menunjukkan sifat bilangan genap? Nah, sifat bilangan genap ini akan kita tunjukkan. Contohnya ini ada sifat yang pertama itu bunyinya seperti ini. Di bilangan genap itu ada sifat yang pertama gini. Jumlah bilangan genap. Nah, jumlah bilangan genap. Kalau berarti maksudnya kalau ada jumlah, bukan jumlah bilangan genap ya. Jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Jadi ada sifat yang pertama ini. Jadi apakah betul kalau bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya adalah bilangan genap? Pertanyaannya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekarang saya akan mengajari bagaimana cara membuktikan apakah betul 2 bilangan genap kalau dijumlahkan hasilnya bilangan genap. Nah, yang tidak boleh itu kita langsung menunjukkan, oh ya betul ini 4 tambah 4 hasilnya 8 genap, 6 tambah 6 sama dengan 12 genap. Maka bilangan genap itu kalau dijumlahkan dengan bilangan genap hasilnya bilangan genap. Nah, itu untuk anak siswa. Tapi kalau untuk orang luar pasti akan didebat lagi.
Ya kalau itu 4 kalau 6. Selain itu, masa kita mau memberikan contoh sebanyak itu kan ya tidak cukup waktu kita. Nah, bagaimana tipsnya Pak? Cara membuktikannya, apakah betul bilangan genap ditambah bilangan genap hasilnya berupa bilangan genap? Cara membuktikannya seperti ini. Bukti. Nah, kita harus membuktikannya. Nah, bukti. Yang pertama itu harus pakai pemisalan supaya kita nanti tidak memberikan contoh 2 tambah 4, 5 tambah 6. Jadi kita buat secara acak. Nah, caranya dengan cara memisalkan. Jadi kita pakai ini, misal. Nah, pakai hitam aja ya, biar nanti waktu dicetak biar bagus. Misal. Nah, kita misalkan apa saja dimisalkan. Misalkan dua bilangan genap itu adalah A dan B. Titik itu saya bacanya A dan B bilangan genap. Nah, cara menuliskan seperti ini. Nah, terus kemudian karena A dan B bilangan genap, maka A itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. Nah, B bisa dinyatakan dalam bentuk 2Y dengan catatan K dan Y anggota bilangan asli. Jadi kalau keduanya bilangan genap kan bisa dinyatakan dalam bentuk 2K, satunya dalam bentuk 2Y. Nah, ini biar ya segini aja, K dan Y. Itu aja ya. Nah, jangan kalah, kita pakai X aja. Nah, X dan Y. Nah, ini saya ganti ikannya. Aduh. Nah, X dan Y dengan cara ini dimisalkan. Alasannya kenapa? Dari soal itu. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan bagaimana A ditambah Y, A ditambah B itu kan sama dengan, karena A tadi X ya, 2X ditambah dengan 2Y. Kalau begitu apa? Ini duanya bisa dikeluarkan ya, 2X ditambah Y. Kita misalkan aja. Perlu diingat, misal saya tulis di sampingnya ya. Misalkan ini adalah K. K itu adalah X tambah Y. K itu sembarang bilangan yang ketika itu hasil penjumlahan dari bilangan apa itu? Bilangan asli. Jadi asli ditambah bilangan asli, hasilnya adalah bilangan asli. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, karena itu K itu bilangan asli. Jadi kita nanti memisalkan X tambah Y itu menjadi K. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya jadi 2K. Jadi A tambah B itu ternyata hasilnya 2K. Padahal tadi di situ dikemukakan kalau dia bilangan genap, maka dia bisa dinyatakan dalam bentuk 2K. Nah, ini A ditambah B itu nilainya sama dengan 2K, dengan K-nya anggota bilangan asli. Berarti A tambah B itu merupakan bilangan genap. Yang artinya kedua bilangan, kalau ada dua bilangan genap dijumlahkan, hasilnya berupa bilangan genap. Nah, itu contoh membuktikannya seperti itu. Saya berikan lagi bagaimana contoh membuktikan. Nah, kalau kita tidak mengenal ini, jadi kita akan terus didebat. 2 tambah 4, 6, genap toh? 8 tambah 10, genap kan? Nah, sampai kapan kita memberikan contoh sebanyak itu? Nah, kalau dengan memisalkan seperti itu, maka ini loh, ini misal bilangan genap, ini misal bilangan genap. Lah kalau dijumlahkan ini loh, hasilnya bilangan genap. Nah, kita tidak perlu memberikan contoh yang terlalu banyak. Contoh lagi, misal nanti juga ada yang mendebat lagi. Jadi kita itu jadi sebagai orang matematik kan tugasnya membuktikan. Kalau benar, buktinya gimana? Kalau salah, ya buktinya gimana? Jadi tidak asal, oh ini benar, ini salah, enggak. Harus ada pembuktiannya. Contohnya lagi, nah misalkan nih, kalau ada dua bilangan, tadi ada suatu pernyataan, hasil kali dua bilangan genap adalah genap. Jadi kalau ada bilangan genap dikali bilangan genap, hasilnya berupa bilangan genap. Betul nggak sih? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, cara membuktikannya gimana? Ya masa sampean buktikan 2 kali 4, 8 genap, 2 kali 6
12 dan seterusnya. Kalau kita memberikan contoh itu capek, karena ya kalau kui jajal bilangan yang lain, jajal bilangan yang lain gitu terus. Tapi kalau kita membuktikannya pakai permisalan ini mudah. Tapi kalau untuk anak kecil ya cukup diberikan contoh-contoh yang sederhana. Ini hanya digunakan untuk membantu kita karena sudah dewasa ya. Nah, bagaimana ini kalau ada dua bilangan genap, kalau dikalikan hasilnya berupa bilangan genap. Buktinya seperti apa? Buktinya sebagai berikut. Jadi kita misalkan bukti, nah, tentunya pakai permisalan lagi. Misal A dan B bilangan genap. Kita misalkan itu aja. Sama seperti penjumlahan. Nah, kalau begitu A sama dengan 2X, kemudian B sama dengan 2Y. Nah, misalkan berarti X dan Y anggota bilangan asli. Anggota bilangan asli saya simbolkan pakai huruf N untuk menghemat untuk menghemat tulisan aja. Nah, kalau begitu kita mengalihkan A dikali pakai titik aja ya. A kali B itu sama dengan 2X, karena A sama dengan 2X dikali dengan 2Y. Nah, ini kita misalkan 2 dalam kurung 2XY. Kan gini. Nah, kita misalkan kalau X bilangan asli dikali bilangan asli dikalikan 2, berarti ini bilangan asli. Jadi kita misalkan 2XY itu sebagai K. Jadi K itu misalkan sama dengan 2XY, karena bilangan asli kali bilangan asli kali bilangan asli. Ini anggota bilangan asli, berarti K itu anggota bilangan asli. Nah, kalau begitu gimana? Ya ini sama dengan 2K, dengan syarat K-nya itu merupakan bilangan asli. Nah, dari sini apa yang bisa disimpulkan? Jadi A kali B ini adalah bilangan genap. Kok bisa A kali B itu bilangan genap? Karena A kali B bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali K. Nah, ini juga kesimpulannya juga gitu. Jadi A ditambah B merupakan bilangan genap. Nah, bagaimana Pak untuk bilangan ganjil? Berikan contoh Pak, bilangan ganjil. Saya berikan contoh satu aja ya. Nanti habis itu untuk beberapa hal nanti perlu dibuktikan. Contoh bilangan ganjil. Ada sifatnya bilangan ganjil itu seperti ini. Nah, dua bilangan jumlah dua bilangan ganjil itu sama adalah tulisannya ya jelek ini, adalah bilangan genap. Jadi ada suatu pernyataan kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya berupa bilangan genap. Bener nggak? 3 tambah 5 hasilnya sama dengan 8. Oh genap. 5 tambah 7 hasilnya sama dengan 12. Oh genap lagi. Nah, kita kalau memberikan contoh-contoh seperti itu terus akan didebat terus. Ya kalau itu bilangan yang lain, karena banyak loh bilangan ganjil itu. Kita kan memberikan contoh itu terus saja. Nah, kalau mau kita menghindari perdebatan, ya kita pakai buktinya itu dengan cara memisalkan seperti yang atas tadi. Jadi kita misalkan, apa saja yang dimisalkan? Contoh, misal A dan B bilangan ganjil. Nah, karena A dan B bilangan ganjil, bisa dinyatakan toh A sama dengan, dari contoh itu, 2X plus 1 dan B sama dengan 2Y plus 1. Ya, mudah-mudahan paham aja ya sementara. Nah, kalau begitu kita jumlahkan. A tambah B itu sama dengan 2X plus 1 nah, ditambah dengan 2Y plus 1. Yang gini, dengan catatan X dan Y anggota bilangan asli. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini saya hilangkan kurungnya ya, 2X ditambah 2Y, 1 tambah 1 hasilnya 2. 1 tambah 1 kan 2. Nah, 2-nya kita keluarkan. 2X tambah Y tambah 1. X tambah Y tambah 1. Ini kalau kita misalkan, ini saya misalkan jadi K. Nah, berarti di sini K sama dengan X tambah Y tambah 1. Jadi kalau
X itu bilangan asli, Y bilangan asli, ditambah bilangan asli, pasti K-nya itu atau X tambah Y tambah 1 itu juga merupakan bilangan asli juga. Nah, kalau begitu, ini berarti sama dengan berapa ini? A tambah B itu sama dengan 2K. Dengan K-nya itu anggota bilangan asli. Apa yang bisa disimpulkan? Oh, berarti kesimpulannya itu apa? Jadi, A ditambah B itu anggota bilangan apa? Bilangan genap. Kok bisa? Ya, karena semua bilangan kalau bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali K, maka bilangan itu bilangan genap. Jadi ini yang disebutkan apa? Kalau bilangan ganjil, tadi kita misalkan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil, hasilnya berupa bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Pembuktiannya kayak gini. Nah, untuk yang sifat yang lainnya nanti akan kita buatkan tugas sambil ngecek bisa nggak membuktikan yang tidak pakai contoh 3 tambah 5, 3 tambah 3 hasilnya genap, enggak gitu. Jadi kita membuktikannya itu dengan cara memisalkan. Ini namanya logika. Ya, contoh logika pembuktian. Memang agak susah logika itu dijelaskan. Beda dengan operasi perhitungan ataupun perkalian. Nah, lain lagi dengan bilangan, nanti ada istilah bilangan prima dan bilangan komposit. Jadi bilangan prima itu disimbolkan kayak ini. Jadi kalau bilangan prima itu saya pakai definisi ya, adalah bilangan yang hanya, jadi ada kata kuncinya ini, hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi ini definisi dari bilangan prima. Nah, jadi ada istilah ini. Nah, ada istilah faktor. Faktornya itu kayak gini. Contoh, faktor dari 8. Nah, apa saja faktor? Faktor itu adalah hasil perkalian yang bisa dihimpun dari yang nanti hasilnya 8. Apa saja itu? Ya 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, sudah ini. Berarti faktornya 8 berapa saja? 1, 2, 4, 8. Jadi bilangan itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian. 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kali 1. Oh, berarti faktor 8, 1, 2, 4. Nah, kalau begitu, bilangan yang hanya mempunyai faktor hanya 2, berarti jangan mempunyai faktor, ini harus ada 2-nya ini. Jadi saya beri warna ya, hanya 2. Nah, jadi faktornya itu harus 2, tidak boleh 1. Nah, berarti contoh apa saja Pak itu? 2 itu faktornya hanya 1 dan 2, nggak ada yang lain. Nah, apa saja Pak selain itu? 3 itu faktornya 1 dan 3. Nah, memang ada Pak faktor yang bilangan itu yang faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri, tapi cuma 1, ada. Apa itu? 1 itu faktornya ya 1. Tapi ini bukan bilangan prima. Jadi 1 itu bukan bilangan prima. Jadi kalau dihimpun, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu isinya adalah kalau dihimpun ya, bilangan prima itu adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. 9 bukan ya. 9 itu apakah bilangan prima? Bukan. 1 kali 9, terus 3 kali 3. Jadi ini faktornya ada 3, 1, 3 dan 9. Jadi tidak hanya 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan prima? Contoh, kita punya bilangan prima 1 sampai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita checklist saja satu persatu. Nah, bisa pakai ini. Oh, 1 itu tidak termasuk, beri tanda silang. 2, ya tidak, kita beri tanda lingkaran. 2, 3. Nah, kita bisa pakai 2, pelipatan 2, berarti bukan bilangan prima. Oh, ini pelipatan 2. Nah, pasti bukan bilangan prima.
Kemudian 3, kelipatan 3, 6, 9. Nah, jadi kita bisa pakai ini, kelipatan, oh ini 2 bilangan prima, kelipatan 2 berarti nggak termasuk. 3 bilangan prima, kelipatan 3 nggak termasuk. 5 bilangan prima, kelipatan 5 nggak termasuk. 7, kelipatan 7 tidak termasuk. 11, nanti hasilnya kan 11, kelipatan 11 dan tidak termasuk. Jadi cara mencarinya itu seperti itu biasanya. Jadi kita tentukan dulu bilangan primanya apa, berarti kelipatan bilangan prima itu seberapa. Nanti kalau sampai 100 ya bisa 11, bisa sampai 17, jadi nggak terlalu lama. Jadi kelipatan 2 berarti nggak termasuk, cuma 2 aja. Nah, itu beberapa tips untuk menentukan bilangan prima. Mungkin enaknya menentukan prima itu tugas saja ya. Tugas nanti saya cantumkan di tugas tugas Google Classroom untuk menentukan bilangan prima 1 sampai 100. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.